warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sidang jamaah salat subuh yang kita lanjutkan dengan salat duha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan subuh menjelang pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat-Nya yang begitu besar. Nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa hadir untuk sama-sama bermuajahah, mendengarkan ta'lim, mendengarkan ilmu yang berkaitan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perjuangan beliaulah beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau sehingga kita bisa terantar dari alam jahiliyah menuju ke alam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tanpa terasa tamu agung yaitu Ramadan sebentar lagi akan datang. Tentunya sebagai seorang beriman banyak hal yang perlu kita persiapkan dalam menyambut tamu agung ini. Salah satu di antaranya adalah bagaimana kita berupaya untuk menambah khasanah keilmuan kita tentang puasa atau siam dan Ramadan itu sendiri. Karena di sini sangat jauh beda antara orang yang menyambut bulan suci Ramadan dengan pemahaman dan yang sama sekali yang menganggap bahwa Ramadan itu adalah rutin, pasti setiap tahun itu ada. Oleh sebab itu, kalau kita mengacu kepada sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, jauh-jauh hari sebelum datangnya bulan suci Ramadan, dan termasuk para salafus saleh, mereka senantiasa mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan itu dengan tentunya banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita sebagai orang beriman hendaknya seperti itu. Memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan suci Ramadan. Kemudian selain itu kita persiapkan pemahaman kita tentang saum ataupun tentang Ramadan ataupun tentang ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan sama-sama paling tidak menambah sedikit wawasan keilmuan kita tentang Ramadan, yaitu bahwasanya dalam menyambut bulan suci Ramadan paling tidak ada 6 penghias yang perlu kita pahami sama-sama. Penghias Ramadan. Sebab terkadang kami sering ditanya oleh jamaah, bagaimana sih sebenarnya kita bisa memanfaatkan atau menggunakan waktu selama 24 jam setiap hari di bulan suci Ramadan sehingga maksimal, sehingga puasa kita betul-betul berkualitas. Nah, maka paling tidak ada 6 penghias ini yang mudah-mudahan kita berupaya untuk memahaminya, berupaya untuk senantiasa bisa mengamalkan di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah ya jelas tentang qiyamu Ramadan atau qiyamul lail atau disebut dengan tarawih. Dalam hadis sahih disebutkan bahwasanya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berupaya bermujahadah terus menerus, barang siapa yang berupaya untuk menegakkan qiyamul lail atau salat tarawih di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh ihtisab, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka pasti ya, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian berikutnya ya, persoalan untuk bagaimana kualitas yang kita maksudkan di sini adalah kualitas daripada sholat tarawih kita. Tidak usah menjadi perdebatan bahwa 11 rakaat atau 23 rakaat kah, walaupun secara kalau kita melihat secara pemahaman, secara keilmuan atau secara dalil, maka tentunya kalau kita berbicara tentang jumlah rakaat, maka yang sahih adalah Rasulullah SAW sebagaimana disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW melaksanakan atau menegakkan qiyamul lail, termasuk dalamnya adalah qiyamul Ramadan, tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Itu yang pertama. Jadi kualitas daripada salat tarawih kita. Kemudian yang kedua, hadirin wal hadirat yang berbahagia, adalah karena bulan suci Ramadan adalah bulannya Al-Quran, maka tentunya treatment yang paling hebat, yang paling dahsyat yang kita berikan adalah kepada Al-Quran. Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan suci Ramadan, bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran. Luar biasa Al-Quran ini. Makanya mulai sekarang kita berupaya untuk menargetkan untuk kita bisa katakanlah berapa kali khatam nanti di bulan suci Ramadan, atau menargetkan bahwasanya saya pada tahun Ramadan tahun ini saya berupaya untuk mengisi ibadah-ibadah saum saya di bulan suci Ramadan ini dengan mentadabburi Al-Quran atau menambah hafalan. Insyaallah. Jadi harus ada target. Jadi Al-Quran ini kalau kita lihat betapa luar biasanya, betapa mulianya ini orang yang bersama Al-Quran. Coba kita lihat Jibril alaihissalam, malaikat yang menyampaikan wahyu atas perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Jibril adalah malaikat yang menyampaikan wahyu berupa Al-Quran, maka Jibril merupakan penghulu para malaikat karena bersama Al-Quran. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi untuk mensyiarkan Al-Quran, untuk menyampaikan Al-Quran kepada umat manusia. Maka lagi-lagi umat Muhammad, umat yang berquran, adalah disebut dengan khairul ummah. Dan Rasulullah SAW yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala lewat Jibril, yaitu Al-Quran, karena beliau membawakan Al-Quran, maka beliau termasuk penghulu dari para nabi dan rasul. Luar biasa mulianya Al-Quran itu. Dan orang yang di dalam hatinya menghunjam ke dalam jiwanya Al-Quran, bahkan dia berupaya untuk belajar Al-Quran, membacanya, maka dia termasuk orang atau sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sekali ini pertanda bahwasanya Al-Quran memiliki keajaiban. Al-Quran memiliki kemuliaan. Bahkan ada satu malam di bulan suci Ramadan yang tidak ditemukan di malam-malam yang lain, yaitu disebut dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada malam itu. Apa yang terjadi hadirin wal hadirat yang berbahagia? Pada malam itu disebut dengan malam yang mulia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Ya. Disebut dengan malam kemuliaan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, penghias yang ketiga. Ya, tadi pertama qiyamul Ramadan atau qiyamul lail, kemudian Al-Quran, kemudian ketiga bersedekah. Ini juga penghias. Rasulullah dikenal sebagai orang yang dermawan, tapi beliau lebih dermawan lagi di bulan suci Ramadan. Subhanallah. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua bahwasanya ittaqun nara, takutlah kalian kepada siksa api neraka, walaupun
hanya bersedekah dengan sebutir kurma. Artinya apa? Kalau kita bersedekah, katakanlah di luar bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan bagi mereka yang bersedekah, berinfak. Satu kali berinfak, maka mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Perumpamaan orang yang menyedekahkan hartanya, berinfak, itu di luar bulan suci Ramadan adalah ibarat satu benih. Yang mana satu benih ini tumbuh sab'a sanabil, tumbuh 7 tangkai. Dan setiap tangkai, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tumbuhkan mi'atu habbah, 100 butir. Bayangkan, satu kali kita bersedekah itu di luar bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan sampai 700 kali lipat. Seperti apa kalau kita bersedekah di bulan suci Ramadan? Maka tentunya hasanat, kebaikan yang kita akan dapatkan adalah bisa sampai tak terhingga. Itu luar biasanya. Sedekah. Jadi perbanyak sedekah. Oleh sebab itu seorang mukmin, seorang mukminah dalam memasuki bulan suci Ramadan, mereka mempersiapkan diri, menyiapkan harta benda terbaiknya, ya, untuk disedekahkan di bulan suci Ramadan. Nah, itu yang ketiga, banyak-banyak bersedekah, termasuk dalamnya dan nanti untuk mempersiapkan zakat fitrah, ataupun zakat mal. Kemudian yang keempat adalah kita mempersiapkan diri kita ini untuk banyak-banyak memberikan buka puasa kepada saudara-saudara kita yang sementara berbuka puasa. Sebab apa? Pahala yang kita akan dapatkan kalau kita berbicara tentang pahala, Masya Allah. Orang yang menyiapkan buka puasa bagi saudara-saudaranya kaum mukmin mukminat yang sementara berbuka puasa pada malam hari itu, maka dia akan mendapatkan pahala, ya, dari orang-orang yang memakan makanan yang dia bawa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang orang yang memakan makanannya tersebut. Maka sesungguhnya, terutama ibu-ibu ini, ya, maaf ibu-ibu, memasuki bulan suci Ramadan, hendaknya ibu-ibu rebutan untuk mendaftarkan dirinya membawa iftar, membawa buka puasa ke masjid. Supaya apa? Pahala akan dilipat gandakan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang keempat. Terus yang kelima, hadirin wal hadirat yang berbahagia, i'tikaf. Jadi persoalan i'tikaf ini perlu kita kaji lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Kenapa? Karena ya, dari segi tata caranya seperti apa, kemudian apa yang kita bisa lakukan ini. Kata Rasulullah SAW bahwasanya orang, disebutkan dalam riwayat, bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan i'tikaf di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Dan pada saat beliau wafat, maka diteruskan oleh istri-istri beliau. Sebenarnya saya selalu sampaikan bahwasanya orang yang beriktikaf insya Allah sangat berpotensi untuk mendapatkan malam kemuliaan itu atau Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kalau kita mencoba mengkaji tafsir daripada apa itu tadi, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, bahwasanya malam kemuliaan itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya adalah bahwasanya dikala orang pada malam itu, malam Lailatul Qadar, yaitu terletak pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, manakala dia berupaya beribadah, memaksimalkan dirinya, bermujahad untuk beribadah pada malam itu, maka dia seperti telah beribadah selama 84 tahun. Ya, kalau kita konvensi yang 1000 bulan itu kurang lebih 84 tahun. Itu kan luar biasa. Adakah orang yang mampu beribadah secara konsisten istiqomah selama 80 tahun? Jangankan 80 tahun, Bapak Ibu yang berbahagia, ya katakanlah 3 tahun saja untuk konsisten. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa keutamaan yang diberikan kepada mereka yang mengisi waktu-waktu di malam Lailatul Qadar itu dengan banyak-banyak berdoa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Masya Allah. Maka itu Rasulullah menganjurkan untuk kita memperbanyak doa tersebut. Makanya i'tikaf Masya Allah, ini perlu juga kita programkan mulai sekarang. Alhamdulillah, mudah-mudahan saja, dan kita yakin sepenuhnya bahwasanya untuk tahun ini tidak seperti tahun-tahun kemarin.
yang karena alasan pandemi sehingga membuat ruang gerak kita rasa-rasanya dibatasi. Maaf. Oleh sebab itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga betul-betul Allah lancarkan kita di bulan suci Ramadan ini. Dan sekali lagi program i'tikaf ini tolong mudah-mudahan kita bisa jadwal, apalagi di masjid kita ini kalau bisa kita buat program semacam itu. Ya 10 malam terakhir. Kita betul-betul berdiam diri di masjid, kemudian kita isi dengan kajian-kajian, kemudian kita berupaya untuk membaca Al-Quran, banyak berzikir, jangan melupakan zikir petang, zikir pagi dan zikir petang, Masya Allah, dan banyak lagi ibadah-ibadah lain yang kita bisa lakukan. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang berbahagia, penghias yang berikutnya, yang terakhir yang keenam adalah jika Bapak dan Ibu diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan kepingin sekali berumrah, maka umrah yang paling baik yang kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berumrah di bulan suci Ramadan, ya, maka pahala daripada umrah itu seperti pahala haji. Nah, tapi Bapak dan Ibu yang berbahagia tidak usah khawatir tentang kalau kita berbicara tentang pahala haji dan umrah, ada juga tuntunan dari Rasulullah SAW, dan insya Allah kita bisa coba di bulan suci Ramadan ini, yaitu kata Rasulullah, barang siapa yang datang ke masjid laksanakan menunaikan sholat subuh secara berjamaah, ini bagi laki-laki dulu ya, bagi laki-laki. Kemudian setelah selesai sholat subuh dia berdiam diri, dia mengisi waktunya dengan banyak-banyak berzikir, ya, kemudian membaca Al-Quran atau diisi dengan ta'lim sampai masuk waktu syuruk. Ya, biasanya kan kalau di dalam penanda waktu yang ada di masjid-masjid itu, termasuk masjid kita ini, ada biasanya kan tertulis waktu terbit jam sekian, waktu syuruk jam sekian. Maka hitung bahwa 15 menit setelah tertera waktu terbit itu, maka lakukanlah sholat 2 rakaat. Jangan meninggalkan masjid, kecuali kalau uzur boleh, misalkan mau buang air kecil keluar dulu, kemudian berwudu lagi, setelah buang air kecil berwudu masuk lagi, ya, sampai 15 menit setelah tertera waktu syuruk, maka lakukan saja sholat sunnah 2 rakaat. Maka kata Rasulullah SAW bahwa barang siapa melakukan itu, maka sama dia akan mendapatkan pahala seperti haji dan umrah, tamah sampai Rasulullah menyebutkan 3 kali kata tamah, sempurna. Subhanallah. Jadi ini luar biasa. Tapi di situ dalam hadis ini kan digambarkan bahwa yang penting dimulai daripada sholat subuh itu. Kalau misalkan datang ke masjid sementara dia tidak sholat subuh di masjid itu, maka tidak masuk dalam kategori ini. Ya, jadi kalau kita mau mengejar pahala. Jadi hadirin wal hadirat yang berbahagia, inilah barangkali yang sempat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dan masih memberikan nafas kepada kita untuk insya Allah kita sampai di bulan suci Ramadan. Ya, makanya doa yang kita bisa lantunkan itu ya, doa yang ada beberapa daripada ulama yang pernah menyampaikan doa ini, ya. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya, boleh kita menggunakan bahasa Indonesia, yang penting keinginan kita untuk betul-betul masuk di bulan suci Ramadan untuk tahun ini. Semoga insyaallah kita betul-betul menjadi manusia yang muttaqin, yang bertakwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hasil daripada puasa, hasil daripada ibadah-ibadah Ramadan kita, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang menjadi ayat yang populer pada saat memasuki bulan suci Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Target daripada puasa itu adalah bagaimana kita muncul rasa takut dalam diri kita, muncul ketakwaan dalam diri kita, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas bagaimana sesungguhnya orang yang bertakwa itu. Saya kira demikian yang sempat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum jema'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Untuk insya Allah pertanyaan nanti pada pertemuan